Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sintawati, NPM 1951020281, kelas B, Prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang idhar, idhom, iklab, ifa, dan mad. Yang pertama, idhar. Di sini ada definisi idhar, huruf-huruf idhar, dan contoh ayatnya. Untuk definisi idhar, jika kita artikan secara bahasa, idhar artinya jelas. Jika diartikan dalam ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ha, kho, ain, khoin, alif atau hamzah, dan ha. Selanjutnya, huruf-huruf idhar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa jumlah huruf idhar ada 6, yaitu ha, kho, ain, khoin, alif atau hamzah, dan ha. Idhar harus dibaca dengan jelas, di mana suara nun mati dibuat jelas tanpa mendengung apalagi samar-samar. Selanjutnya yaitu contoh ayat dari huruf idhar. Saya hanya akan menyebutkan satu contoh saja. Di sini saya ambil huruf idhar ha. Untuk huruf idhar ha yang bertemu dengan nun mati bisa dilihat dalam Quran surat Asy-Syu'ara potongan ayat 149 yang berbunyi watanhituna, tanhituna. Di sini ada nun mati yang bertemu dengan ha, jadi harus dibaca dengan jelas. Selanjutnya untuk huruf idhar yang bertemu dengan tanwin bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah potongan ayat 35 yang berbunyi rohodan haisu syi'tuma, rohodan haisu, dan haisu. Di sini ada tanwin yang bertemu dengan ha, jadi harus dibaca dengan jelas. Selanjutnya idhom. Di sini ada definisi idhom, huruf-huruf idhom, macam-macam idhom, dan contohnya. Yang pertama, definisi idhom. Idhom adalah berpadu atau mencampurkan dua huruf, atau bisa juga disebut memasukkan bunyi satu huruf ke dalam bunyi huruf setelahnya. Selanjutnya, huruf-huruf idhom. Huruf idhom ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Untuk memudahkan dalam mengingat, huruf-huruf itu sering digabung dan menjadi kata yarmalun. Selanjutnya, macam-macam idhom. Dalam pelafalan idhom terbagi atas dua bagian, yaitu idhom bihunah dan idhom bilahunah. Idhom bihunah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau biasa disingkat menjadi yanmu. Cara membacanya, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ya, nun, mim, dan waw, maka dileburkan dan disertai dengan sedikit mendengung. Selanjutnya idhom bilahunah, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Cara membacanya, meleburkan nun mati atau tanwin menjadi huruf hijaiyah sesudahnya, yaitu lam maupun ro, atau dengan cara lafadz kedua huruf itu seakan-akan diberikan tanda tasydid dengan tidak diikuti suara berdengung. Selanjutnya yaitu contoh. Contoh dari idhom bihunah, saya ambil huruf ya. Untuk huruf ya bertemu dengan nun mati bisa dilihat dalam Quran surat Al-Hasyr potongan ayat 6 yang berbunyi ala mayyasya, mayyasya. Di sini ada nun mati bertemu dengan ya. Jadi mayyasya dileburkan, bukan dibaca man yasya tapi mayyasya. Selanjutnya contoh idhom bilahunah. Di sini saya ambil huruf la. Untuk huruf la bertemu dengan nun mati bisa dilihat dalam Quran surat Al-Mujadalah potongan ayat 12 yang berbunyi fa'ilam tajidu, fa'ilam tajidu, fa'ilam, ilam. Di sini ada nun mati yang bertemu dengan la. Jadi seakan-akan huruf la-nya itu ada tanda tasydid padahal tidak ada. Selanjutnya iklab. Di sini ada definisi iklab, hurufnya dan contohnya. Yang pertama, definisi iklab. Iklab adalah salah satu hukum bacaan yang digunakan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara bahasa, iklab memiliki arti untuk mengganti atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Dalam istilah ilmu tajwid, iklab ialah mengubah suara nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf ba yang disertai dengan dengungan. Cara membacanya dengan cara mengubah suara nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun diiringi dengungan 2 harokat. Sehingga bukan suara nun sukun lagi yang terdengar, tetapi suara mim sukun yang terdengar. Kenapa
nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim sukun, setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama yaitu mim merupakan saudara ba karena keduanya adalah mahraj, dan alasan yang kedua adalah mim juga merupakan saudara nun karena keduanya sama-sama memiliki sifat berdengung atau gunnah. Orang-orang Arab telah terbiasa merubah atau menukar nun sukun menjadi mim sukun ketika bertemu huruf ba untuk memfasilitasi dan memperlancar pembicaraan. Misalnya, mimbar yang semula minbar. Selanjutnya yaitu huruf iklab. Huruf iklab itu hanya ada satu, yaitu ba. Selanjutnya contohnya, untuk nun sukun bertemu dengan huruf ba dapat dilihat dalam Quran surat Yasin potongan ayat 69 yang berbunyi wa ma yambaghilah. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca iklab. Cara membacanya dengan cara menyuarakan nun sukun menjadi mim. Selanjutnya ifa. Di sini ada definisi ifa, hurufnya dan contohnya. Yang pertama, definisi ifa. Ifa secara bahasa dalam bahasa Indonesia mengandung arti samar atau menyamarkan. Secara istilah, ifa mengandung arti suatu hukum tajwid yang terjadi karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ifa sehingga dibaca dengan samar-samar. Hukum bacaan ifa itu merupakan bacaan antara idhar yang artinya jelas dengan idhom yang artinya memasukkan, lalu disertai dengan dengungan. Selanjutnya, huruf-huruf ifa. Jumlah huruf ifa itu ada 15, yaitu ta, tha, da, dha, za, sin, shin, so, dho, to, dho, ko, ka, fa, dan jim. Selanjutnya, contohnya. Untuk contoh huruf ifa bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah potongan ayat 28 yang berbunyi wa kuntum. Di sini terdapat nun mati yang bertemu dengan huruf ifa ta. Contoh selanjutnya bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah potongan ayat 30 yang berbunyi ja'ilung fi. Di sini terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf ifa fa. Selanjutnya yang terakhir yaitu mat. Di sini ada definisi mat, hurufnya, macam-macamnya beserta contohnya. Yang pertama, definisi mat. Mat dalam bahasa Arab artinya memperpanjang dan menambah, sedangkan dalam istilah mat adalah memperpanjang suara dengan salah satu huruf dari huruf mat yang asli. Selanjutnya huruf mat. Huruf-huruf mat dapat didefinisikan yaitu alif, ya, dan wawu. Semuanya adalah bagian dasar dari huruf mat karena dalam memperpanjang surat hijaiyah, karena ada pertemuan antara surat-surat fathah bertemu dengan alif mati. Selanjutnya macam-macam mat beserta contohnya. Macam-macam mat ini ada 15, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 saja, yaitu mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Yang pertama, mat tobi'i. Mat tobi'i adalah alif yang terletak setelah fathah atau ya sukun dengan kasroh dan wawu, maka domahnya dengan memaknai artinya panjang. Contohnya kitabu, yakulu, sami'u. Selanjutnya mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah mat tobi'i bertemu hamzah pada satu kalimat sehingga dapat dibaca panjang sepanjang dari 5 harokat pada kalimat mat tobi'i. Contohnya sawa'u, ja'a, ji'a. Selanjutnya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah mat tobi'i bertemu hamzah yang terdapat pada kalimat yang lain. Dan munfasil ini artinya terpisah dan membacanya seperti mat wajib saja. Contohnya wala antum bima unzila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.